Assalamualaikum teman-teman. Ya, mungkin kalian masih ada ingat ya, dan kami rasa pasti ya kalian tidak akan melupakan hal itu. Di mana Gus Miftah ini ya ngegoblok-goblokin pedagang ST. Nah, itu kan viral teman-teman. Dan setelah kejadian itu beberapa waktu kita lihat ya Gus Miftah ini ya tidak berceramah. Ya bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang mengira ya bahwasanya Gus Miftah ini udah pensiun dari dunia dakwah. Ya, dan bahkan ya sebagian besar juga kaum muslimin ini berharap kalau bisa ya Gus Miftah ini pensiun dari dunia dakwah. Nah rupanya teman-teman saya mendapatkan sebuah video terbaru di mana ternyata Gus Miftah ini kembali berceramah teman-teman ya. Kembali ya berceramah di hadapan umat ya. Namun ada hal yang patut kita ya membahas di sini teman-teman ya. Bukan ceramahnya ya. Tetapi lebih kepada ya kelakuan daripada Gus Miftah ini ya. Dimana kalau kami melihat di ceramah tersebut ya di bagian akhir-akhirnya beliau ini berdoa teman-teman. Gak salah doa sih, tetapi lebih kepada isi daripada doa itu sendiri yang mungkin cukup menarik untuk kita dengarkan nih. Ya karena di situ teman-teman beliau ini ya mendoakan orang-orang ya yang kemarin-kemarin itu mengkritik beliau yang secara berlebihan. Ya artinya kalau kami menduga ya di sini beliau ini seakan-akan merasa terzalimi. Subhanallah. Dan seperti biasa coba kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman ya. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Sambil kayak nangis teman-teman ya, sedih gitu. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah. Ampuni semua mereka. Atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Atas kesalahan dan kekhilafan mereka. Ya. Coba kita lanjut dulu. Ya, coba kita lanjut. Saat itu Bunda protes sama saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Abah gak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Ingin menunjukkan kepada umat teman-teman bahwa beliau ini orangnya itu pemaaf. Ya, memiliki hati yang luas. Ya padahal kita tahu ya siapa yang memulai duluan teman-teman. Ya, jadi di sini doanya seakan-akan para netizen, para umat yang mengkritik beliau, yang mengkritik kesalahan beliau itu adalah merupakan ya kita yang salah ya. Kita yang salah karena mengkritik beliau. Dan beliau yang paling terzalimi. Coba kita lanjut lagi ya. Nanti Saya kita tidak akan pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Bunda protes sama saya. Enggak, Abang enggak boleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi di sini seakan-akan netizen nih ya yang dijadikan kambing hitam teman-teman. Kalau kami duga ya umatnya mengkritik kesalahan beliau itu dijadikan seakan-akan kambing hitam ya kalau kami duga ya. Lakukan itu, saya akan lakukan itu karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan makian bully mereka itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Pencitraan teman-teman ya kalau kami duga pencitraan diri pribadi ya agar kiranya umat ini melihat beliau ini orang yang luas hatinya, pemaaf dan lain sebagainya ya. Padahal kalau bagi umat yang mengetahui ya asbabnya ya kenapa para netizen ini atau secara umum umat Islam ini mengkritik beliau ya karena itu berangkat sebenarnya daripada kesalahan diri sendiri atau perbuatan Gus Miftah itu sendiri teman-teman. Abah gak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengar tadi ya cuplikan video ya. Sudah lama nggak kelihatan ujuk-ujuk ya muncul kembali ya di hadapan umat malah membawakan ya narasi seperti ini. Ya, jadi sudah jelas teman-temannya kalau kita lihat tadi di videonya ya itu bagi kami ya Allah kok bisa-bisanya ini orang kenapa? Ya seakan-akan beliau yang terzalimi. Seakan-akan yang salah itu netizen, seakan-akan yang salah itu umat Islam yang mengkritik beliau. Padahal kita tahu ya semuanya ini bermuara itu dari siapa yang duluan. Ini kan ya karena perbuatan daripada Gus Miftah itu sendiri. Yang memulaikan, yang mengatain ngegoblok-goblokin pedagang ST itu kan siapa duluan? Yang berkata seperti itu siapa? Kan Gus Miftah teman-teman. Nah kita netizen ataupun kita sebagai umat Islam ya ataupun secara umum kita sebagai rakyat Indonesia yang melihat hal itu tidak pantas. Kemudian kita mengkritik. Kemudian kita menegur beliau bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang tepat. Karena itu adalah bukan merupakan adab yang baik. Bukan merupakan cerminan akhlak yang baik. Ya sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai seorang gus. Kita mengkritik beliau. Ya tetapi coba lihat responnya sekarang. Ya beliau justru seakan-akan ya,
kalau kami duga ya mengkambing hitamkan netizen. Seakan-akan netizen yang salah. Seakan-akan umat Islam yang mengkritik beliau itu yang salah. Padahal kita tahu teman-teman, gak mungkin gak ada asap kalau gak ada api. Gak mungkin para netizen ini atau secara umum umat Islam atau rakyat Indonesia ini mengkritik beliau. Ya walaupun di dalam kritikannya itu ada yang sedang dan ada yang berlebihan. Ya tidak mungkin mereka melakukan hal itu kalau ya tidak diawali ya perbuatan Gus Miftah itu sendiri, teman-teman. Coba kita bandingkan dengan asatis-asatis ustaz-ustaz kita di Salafi. Contohnya kayak ya, Ustaz Khalid Basalamah. Kalau beliau salah, beliau langsung minta maaf. Dan sudah. Nggak melakukan lagi membuat narasi-narasi pembelaan dan lain sebagainya. Ya seperti juga Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Tidak kemudian membuat narasi-narasi pembelaan dan lain sebagainya. Ya, cepat selesai. Kalau salah, salah. Akui, renungi, dan rubah. Agar tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah berbeda dengan Gus Miftah. Ya, coba lihat kita ulang sedikit lagi ya. Ya narasi atau ucapan doa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Ya. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan makin mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim. Tuh. Ya, nggak mau menjadi wasilah sesama muslim untuk masuk menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu. Pencitraan, teman-teman. Kalau kami duga ya, pencitraan diri beliau. Ya agar bagaimana ya timbul sebuah image ya di masyarakat. Ya, bahwa oh, beliau orangnya ternyata baik. Ya, luas hatinya, mudah memaafkan. Ya, padahal bagi kita yang mengetahui ya awal mula masalah ini bermuara, maka kita akan enak. Subhanallah, memang ya kalau kami melihat ya memang beliau ini ya itu memang pandai, ya, cerdas dalam merangkai kata. Ya, termasuk salah satu video berikut ini, teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua ya bagaimana ya Gus Miftah ini ya kalau kami lihat ya itu tidak jarang beliau mengatakan A, tetapi perbuatan yang dilakukan justru B. Artinya antara ucapan dan perbuatan itu tidak sinkron, teman-teman. Ya, bahkan cenderung saling berlawanan. Ya, kita simak video berikut ini. Makanya saya bilang dalam Islam itu kadang-kadang perkara yang boleh dilakukan saja kalau nggak pantas itu jangan dilakukan. Makanya ada asas kepantasan dan kepatutan. Ceramah soal asas kepantasan dan kepatutan. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Halal tapi nggak pantas. Yo contoh lakoni contoh. Khotbah Jumat pakai helm. Boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh. Ya enggak pantas. Tuh, ya kan? Ya beliau berbicara soal asas kepatutan, ya kepantasan. Ya, bagaimana dengan kemarin, teman-teman? Ya, pada saat beliau berceramah ngegoblok-goblokin pedagang es teh, ya. Seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, mencari nafkah. Ya, beliau sudah bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi digoblok-goblokin sama Gus Miftah. Begitu ditanya, begitu dikritik, apa? Ya orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang mendukung beliau, katanya beliau itu memang seperti itu gayanya. Ya, itu lumrah lah di kalangan mereka. Ya, dan orangnya kok nggak sakit hati kok. Ya, kan ada sebagian begitu kan kita lihat narasi-narasi daripada pembela-pembela Gus Miftah kemarin itu. Jadi seakan-akan mereka ini menormalisasi ya perkataan Gus Miftah yang seperti itu. Ya, di depan umum. Ya, dan itu katanya nggak salah. Ya, apa bedanya dengan ini? Ya, khutbah Jumat ya pakai helm ya itu nggak salah. Ya, tetapi itu melanggar dari segi ya kepatutan, ya, asas kesopanan, urf atau kebiasaan kita yang berlaku di negeri ini. Maka itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Nah sama perkataan itu ngogoblok-goblokin itu, teman-teman. Ya mungkin bagi mereka, bagi Anda memang menganggap hal itu lumrah. Ya tetapi tetap tidak pantas kalau hal itu dijadikan ya dikonsumsi untuk publik. Apalagi ya di depan umum pada saat kita ceramah. Itu tidak pantas. Perbuatan itu tidak pantas. Itu melanggar ya kepatutan, ya asas kepatutan. Coba beliau berceramah seperti itu mengingatkan umat untuk bagaimana kita ini ya menjaga soal kepatutan, ya kesopanan, ya adab akhlak. Tetapi di saat bersamaan justru beliau yang melanggar akan hal itu, teman-teman. Dan di saat yang lain juga teman-teman kita mengetahui ya bahwa beliau ini berceramah. Ya terkadang tidak jarang beliau ini ya membahas masalah-masalah 18 ya plus. Ya salah satunya video berikut ini. Katanya ya beliau ini ada pecinta beliau ya seorang wanita itu saking cintanya dengan Gus Miftah sampai ya nato ya nama beliau di dadanya ya. Dan lebih menggelikannya lagi kata beliau ya ingin melihat, coba mana saya mau lihat
Ya Allah ya Rabb. Beliau kan sudah tahu. Beliau kan seorang ulama, seorang gus. Sudah memahami mana aurat. Ini malah minta untuk coba saya lihat. Ini kenapa? Coba teman-teman. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin. Ada cewek pemandu karaoke. Ya, oke. Dadanya ditato Gus Miftah. Mungkin bagi beliau pencapaian terbesar ya. Allah alam. Video call sama saya. Oh, video call teman-teman. Gus, mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Gus ya, dengar ya, video call berarti dilihat tuh ya, fisik ke fisik ya. Oke. Buktinya apa? Dada saya Gus Miftah. Masa nduk enggak Gus. Masa? Heeh. Tuh, masa? Saya nggak percaya. Coba saya lihat. Begini, Beb. Ya Allah. Ya Allah. Ya ngapain Anda ingin mencoba melihatnya lagi lebih jauh gitu loh. Pakai refleks kayak gini, ya Allah. Anda sudah lihat mau masih seperti itu? Saya tanya, kenapa dada kamu Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia, Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Astagfirullah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, kamu bagus, Nduk. Tentu kamu bagus kata. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Ya Allah ya Rabb. Coba teman-teman. Ini apa coba? Ya. Astagfirullah. Coba. Apakah ini sesuai dengan asas kepatuhan dan kesopanan teman-teman? Harus disampaikan di depan umat. Coba. Ya. Jadi hal seperti ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ya, hal seperti itu tidak pantas. Dan seharusnya tidak pantas untuk kita normalisasi. Ya. Karena takutnya itu ya orang-orang di luar Islam ya secara umum ada yang menilai Islam itu kok bahasnya kayak gini amat gitu loh. Seharusnya kita itu sebagai seorang ya, public figure, apalagi kita ini dianggap oleh umat ini sebagai seorang ulama ataupun gus, seharusnya kita itu jaga perbuatan kita. Ya, karena mereka itu menilai dari perbuatan kita dan ucapan kita. Mereka itu nggak nilai pakaian kita, nggak nilai. Ya, orang-orang di luar Islam itu lebih kepada melihat perbuatan kita ataupun ucapan kita, teman-teman. Ya. Kasihan, Islam ini sudah bagus. Agama Islam ya, dinul Islam ini sudah sangat-sangat Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah hanya karena perbuatan kita ya membuat Islam ini citranya negatif, teman-teman. Ya. Kami mengkritik seperti ini bukan berarti kami ini membenci ya Gus Miftah, enggak. Justru ini bentuk kami ya itu peduli terhadap Gus Miftah. Begitupun juga para netizen, para umat-umat lain yang mereka ini mengkritik Gus Miftah. Ya, pada hakikatnya mereka itu menginginkan outputnya agar Gus Miftah ini tuh berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan disalahartikan ketika ada orang yang mengkritik Gus Miftah ataupun secara umum ya ketika ada orang yang mengkritik seseorang berangkat daripada kebencian. Enggak melulu seperti itu. Ya. Berangkat mereka itu sebenarnya ingin bagaimana Gus Miftah ini menjadi lebih baik. Ya. Coba teman-teman kalau seperti ini, apakah pantas? Ya. Ya. Coba kalian jawab di kolom komentar. Ya. Dan seperti biasa insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.